Pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau senjata paling brutal dari Perang Dunia Kedua nyasar ke zaman kemasan Majapahit? Tapi tunggu dulu, ini bukan Majapahit sembarangan. Ini adalah era di bawah kekuasaan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi saat seorang Mahapatih baru saja diangkat. Namanya Gajah Mada. Dia bukan bangsawan tulen. Dia adalah seorang prajurit dari pasukan elit Bayangkara yang karirnya meroket tajam karena prestasinya menumpas berbagai pemberontakan berbahaya. Dia orang yang terbukti sangat loyal dan luar biasa kompeten. Dan di hari pengangkatannya, di hadapan para bangsawan dan petinggi istana, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang pada saat itu dianggap gila-gilaan. Sumpah Palapa. Sebuah ikrar pribadi untuk tidak menikmati hidup enak sebelum seluruh Nusantara, dari Sumatera hingga Nusantara bagian timur, bersatu di bawah Panji Majapahit. Masalahnya, ambisi besar ini langsung ditertawakan. Para punggawa lain di istana menganggapnya cuma mimpi di siang bolong. Gajah Mada kini berada di posisi yang sangat sulit. Dia harus membuktikan omongannya yang mustahil itu di bawah tekanan dan cemoohan dari seisi istana. Nah, di saat Gajah Mada sedang pusing memikirkan bagaimana cara mewujudkan sumpahnya, takdir mengirimkan sebuah jawaban yang tidak kalah mustahil. Di sebuah hutan terpencil di Jawa Timur, seorang prajurit Wehrmacht Jerman dari masa depan yang jauh, kita sebut saja Sersan Hans, secara misterius terdampar. Dia sendirian, kebingungan, dan membawa sebuah tongkat besi yang aneh dan berat, senapan mesin MG42. Di sampingnya, ada beberapa peti amunisi. Cukup untuk 3 pertempuran terbatas. Misi Sersan Hans kini bukan lagi demi kejayaan negaranya, tetapi demi satu hal yang paling mendasar, bertahan hidup. Dan nasibnya akan segera terjalin dengan ambisi terbesar dalam sejarah Nusantara. Kabar tentang penemuan orang aneh dengan baju aneh dan tongkat besi ini tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Sersan Hans akhirnya ditemukan oleh sebuah unit patroli Bayangkara. Melihat postur mereka yang sangar dan jumlah yang lebih banyak, Hans yang cerdas tahu betul kalau melawan adalah tindakan bunuh diri. Dia pun menyerah. Berita ini langsung sampai ke telinga Mahapati Gajah Mada, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sebuah keanehan yang menarik perhatiannya. Gajah Mada yang dasarnya adalah seorang ahli strategi dan intelijen, memerintahkan agar orang asing beserta senjata anehnya itu dibawa langsung ke hadapannya. Di hadapan Gajah Mada dan para petinggi militer Majapahit, Hans berdiri sendirian. Dia sama sekali tidak mengerti bahasa ataupun budaya di Jawa. Alhasil, dia hanya bisa mengandalkan insting bertahan hidup dan bahasa isyarat yang seadanya. Gajah Mada dengan tatapan tajamnya penasaran dengan senjata yang dibawa orang asing ini. Dengan bahasa isyarat, Hans yang sadar nyawanya di ujung tanduk harus membuktikan kalau dia bisa berguna agar tidak langsung dieksekusi. Dia pun diminta untuk mendemonstrasikan kekuatan senjatanya. Ini adalah momen pertaruhan hidup dan mati bagi Hans. Dia memasang MG42 di atas tripodnya, mengarahkannya ke sebuah pohon beringin raksasa di kejauhan yang mungkin butuh puluhan orang untuk menebangnya, lalu dia menarik trigger. Sialnya, MG42 itu tiba-tiba macet. Hans pun panik, dan para Bayangkara siap menghabisinya. Namun saat nyawanya di ujung tanduk, Hans kembali menarik trigger dengan sekuat tenaga, dan senapan mesin itu pun membabi buta menghancurkan pohon beringin dan melukai beberapa prajurit. Suara yang menggelegar menggema di alun-alun Truolan. Para prajurit dan bangsawan Majapahit yang menyaksikannya terdiam membeku. Ada yang sampai bersujud, mengira ini adalah kekuatan dewa. Mereka belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini seumur hidupnya. Ini bukan senjata, ini adalah sihir. Mereka menamainya Guntur Dewa. Tapi Gajah Mada, dia tidak melihat sihir. Dia tidak melihat dewa. Matanya yang dingin dan penuh perhitungan melihat sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah alat, sebuah jalan pintas, sebuah jawaban atas sumpah yang ditertawakannya. Alat yang bisa mengubah ambisinya dari mimpi puluhan tahun menjadi kenyataan dalam hitungan bulan. Sebuah aliansi yang ganjil pun terbentuk. Hans akan mendapat perlindungan, makanan, dan status sebagai Panglima Senjata Guntur. Sebagai gantinya, Gajah Mada mendapatkan kunci untuk mempercepat takdirnya menaklukkan Nusantara dengan 3 kali kesempatan untuk melepaskan Guntur Dewa di pertempuran paling krusial. Kesempatan pertama datang saat ekspedisi penaklukan Bali pada tahun 1343.
Penaklukan yang dalam sejarahnya butuh perjuangan berat, kini akan dihadapi dengan senjata rahasia. Pasukan Majapahit mendarat dan seperti biasa, mereka disambut oleh perlawanan sengit dari para prajurit Bali yang terkenal pemberani. Pertempuran di garis depan berlangsung seimbang. Hingga Gajah Mada memberi isyarat. Dari atas bukit yang aman, di posisi yang terlindung, Sersan Hans dan MG42-nya sudah siap. Targetnya bukan lagi pohon, tapi formasi pasukan musuh yang sedang maju dengan gagah berani. Saat perintah diberikan, suara guntur dewa kembali meraung. Medan perang yang tadinya riuh dengan teriakan perang, kini hanya diisi oleh satu suara. Suara gergaji besi. Efeknya benar-benar di luar nalar. Formasi pasukan Bali yang rapi langsung hancur lebur. Prajurit yang tadinya maju dengan tombak terhunus, kini jatuh bertumbangan seperti daun kering ditiup angin. Pertempuran yang harusnya berlangsung berhari-hari selesai dalam hitungan menit. Kemenangan diraih, Bali takluk, Sumpah Palapa selangkah lebih dekat. Tapi, di tengah euforia kemenangan Majapahit, ada sesuatu yang berubah. Para komandan dan prajurit Bahayangkara lain yang menyaksikan pembantaian itu dari dekat merasa aneh. Mereka saling berbisik di tenda-tenda mereka pada malam hari. Ini bukan kemenangan yang mereka kenal. Ini bukan pertarungan adu keahlian pedang atau tombak. Bukan adu strategi formasi, bukan pula duel kehormatan antar kesatria. Ini adalah pembantaian satu sisi dari jarak jauh, dilakukan oleh senjata sihir yang membunuh tanpa pandang bulu, tanpa membedakan prajurit gagah berani dengan prajurit biasa. Majapahit memang menang, tapi kemenangan ini diraih tanpa kesatriaan. Gajah Mada yang tadinya diagumi karena kecerdasan dan keberaniannya, kini mulai mendapatkan reputasi baru di kalangan pasukannya sendiri. Bukan lagi sekedar Mahapati yang jenius, tapi juga sosok yang kejam, pragmatis, dan tidak terhormat karena berani menggunakan jalan pintas yang merusak tradisi perang para kesatria. Ini adalah harga pertama yang harus ia bayar. Setelah kemenangan telak di Bali, reputasi Guntur Dewa menyebar seperti api di padang rumput kering. Kabar tentang senjata sihir Majapahit yang bisa merobohkan 1000 prajurit dalam sekejap mata sampai ke telinga raja-raja di seluruh Nusantara. Dan Gajah Mada dengan cerdik memanfaatkan ini sepenuhnya. Sumpah Palapa kini dipercepat dengan diplomasi Guntur Dewa. Strateginya brutal tapi efektif. Gajah Mada seringkali bahkan tidak perlu membawa MG42 ke medan perang. Dia cukup mengirim utusan ke sebuah kerajaan dengan pesan singkat. Tunduk di bawah Panji Majapahit secara damai atau kalian akan mendengar sendiri suara Guntur Dewa kami. Di hadapan ancaman senjata yang berada di luar imajinasi mereka, banyak kerajaan kecil dan menengah yang langsung memilih untuk tunduk. Mereka mengirim upeti ke Trowulan tanpa perlu ada pertumpahan darah. Bahkan kerajaan-kerajaan Asia Timur seperti dinasti Yuan dan Goryeo dari semenanjung Korea juga mungkin akan tunduk atau mengajak Majapahit berbisnis. Ekspansi Majapahit yang harusnya memakan waktu bertahun-tahun, kini selesai dalam sekejap. Sumpah Palapa hampir terwujud. Tapi, di saat yang bersamaan, harga kedua dari jalan pintas ini mulai harus dibayar. Dan kali ini, masalahnya datang dari dalam istana. Kemenangan kilat ini membuat posisi Gajah Mada menjadi sangat-sangat kuat. Bahkan mungkin lebih kuat dari rajanya sendiri. Dia yang tadinya hanya seorang Mahapati, kini seolah menjadi penentu nasib seluruh Nusantara. Dan kekuatannya ini, para bangsawan tahu, sangat bergantung pada satu orang. Si orang asing, Sersan Hans. Para punggawa dan bangsawan lain di Trowulan, termasuk mereka yang dulu menertawakan sumpahnya, kini mulai merasa iri dan terancam. Intrik politik di istana semakin memanas. Bisik-bisik di sudut gelap istana mulai terdengar. Mereka mengatakan kalau kekuatan Gajah Mada itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari sihir orang asing itu. Mereka juga khawatir kalau Hans akan berkhianat dan bergabung dengan kerajaan lain. Sejak itu, mulai muncul faksi-faksi yang secara diam-diam menentang Gajah Mada. Ada yang mencoba mencari tahu rahasia Guntur Dewa, ada yang mencoba merayu Hans untuk membelot, bahkan mungkin ada yang merencanakan pembunuhan diam-diam terhadap si orang asing yang dianggap sebagai sumber masalah ini. Ironisnya, persatuan yang coba Gajah Mada bangun dengan susah payah di seluruh Nusantara, kini justru mulai retak di jantung kekuasaannya sendiri, di dalam Istana Trowulan. Sisa amunisi di peti Sersan Hans semakin menipis. Cukup untuk satu pertempuran besar terakhir. Gajah Mada tahu dia harus memilih targetnya dengan sangat hati-hati. Pilihannya jatuh pada kerajaan terakhir yang paling kuat dan paling menantang. Mungkin kekuatan besar dari Sumatera. Pertempuran terakhir ini adalah pertaruhan segalanya.
seluruh kekuatan Majapahit dikerahkan. Dan untuk terakhir kalinya, suara guntur dewa meraung membelah langit Nusantara. Perlawanan musuh yang paling gigih sekalipun hancur di hadapan badai logam panas MG42. Kemenangan diraih. Sebuah kemenangan yang berdarah namun menentukan. Di atas kertas, Sumpah Palapa telah terpenuhi. Dari ujung barat hingga timur, semua wilayah telah menyatakan tunduk pada Majapahit. Nusantara untuk pertama kalinya bersatu di bawah satu panji. Tapi setelah sorak kemenangan reda, yang tersisa hanyalah kesunyian. Peti-peti amunisi Sersan Hans kini kosong melompong. Senapan mesin MG42 yang tadinya menjadi senjata paling ditakuti di dunia, kini hanyalah seonggok besi tua yang aneh dan membisu. Kekuatan sihir Gajah Mada telah hilang selamanya. Sersan Hans kini kembali menjadi orang asing biasa, tanpa kekuatan goib yang melindunginya. Dan disinilah Gajah Mada harus membayar harga terakhir dan yang paling mahal, yaitu legitimasi. Fondasi persatuan yang dia bangun ternyata sangat rapuh. Kerajaan-kerajaan yang tunduk bukan karena hormat atau aliansi yang tulus, melainkan karena rasa takut yang luar biasa pada guntur dewa, kini mulai saling berbisik. Mereka sadar, senjata dewa itu sudah tidak ada lagi. Sumber rasa takut itu telah lenyap. Lalu untuk apa mereka harus terus tunduk pada Majapahit? Persatuan yang dibangun di atas rasa takut akan hancur begitu rasa takut itu hilang. Selain itu, faksi-faksi yang menentang Gajah Mada mungkin akan melakukan perlawanan. Mereka akan membunuhnya dan juga Hans. Atau bisa jadi Majapahit akan terpecah belah dan terjadi perang saudara di mana-mana. Semuanya menjadi sangat kacau. Jadi, apa kesimpulannya? Ya, MG42 memang bisa mempercepat terwujudnya Sumpah Palapa secara dramatis, menciptakan sebuah kekaisaran Majapahit yang di atas kertas tampak lebih perkasa dari sejarah aslinya. Namun harga yang harus dibayar ternyata terlalu mahal. Kisah ini mengajarkan bahwa sebuah jalan pintas seberapapun efektifnya, jika tidak selaras dengan fondasi budaya dan politik suatu zaman, justru bisa menjadi kutukan yang merusak kemenangan itu dari dalam. Gimana menurut kalian? Apakah Gajah Mada di akhir hidupnya bangga atau justru menyesal telah menemukan guntur dewa itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopro Gondrong untuk konten menarik lainnya.